Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita beraktivitas dalam pembelajaran jarak jauh, marilah kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing agar di dalam pembelajaran ini dapat bermanfaat. Yang kedua, jangan lupa anak-anak untuk absen link yang sudah didistribusikan oleh pihak sekolah. Sekali lagi, anak-anak, kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Materi berikutnya adalah administrasi transaksi tentang kartu persediaan. Kalau kita berbicara kartu persediaan, berarti kita berbicara kartu persediaan stok atau stok barang yang ada di gudang. Di sini artinya pengertiannya bahwa laporan dari semua kwitansi dan pengeluaran stok dari departemen gudang. Nah, jadi saya bilang keluar masuknya di dalam barang di gudang, maka akan perlu adanya namanya kartu stok persediaan. Tanggung jawab penjaga inventory atau bagian gudang adalah untuk mencatat setiap stok yang masuk dan keluar dari gudang. Artinya, bagian gudang mencatat keluar masuknya di dalam barang di dalam 1 bulan, nanti dibuat laporan, dibuat lagi triwulan, dibuatlah lagi 6 bulan, dibuatlah 1 tahun. Itulah di dalam satu kartu stok persediaan barang yang ada di dalam semua perusahaan. Biasanya di bagian ekspedisi atau di kantor pos. Itu perlu adanya kartu stok persediaan. Yang berikutnya, jumlah stok fisik dan jumlah stok yang dilaporkan menurut laporan harus sama. Jadi antara fisik dan jumlah stok yang dilaporkan itu harus balance. Kalau dalam sistem akuntansi harus balance, harus sama. Jika tidak, Departemen Audit Internal akan memiliki hak untuk menyelidiki masalah dengan tersebut dengan manajemen. Artinya begini, nak. Kalau nanti seandainya Anda bekerja di suatu perusahaan, membuat laporan kartu stok persediaan barang, ternyata di dalam laporan barang ternyata ada selisih. Ya, maka di dalam tim audit akan menyelidiki kemana barang ini. Makanya hati-hati di dalam nanti bagian gudang. Kartu persediaan barang hanya diisi kolom kuantitas untuk keduanya dan kwitansi pada penutupan setiap transaksi. Level stok dihitung untuk memastikan bahwa setiap titik waktu dapat direkonsiliasi dengan perhitungan fisik. Jadi dihitung gini nak ya, di dalam sistem misalnya nih misalnya kolomnya nomor, hari, ya, jumlah masuk barang, tanggal, jam, kalau perlu ada jam, karena itu adalah untuk menghitung fisik kita, waktu. Misalnya nih, Denny mengambil barang, printer pada hari Senin, tanggal 16 November, jam berapa? Misalnya jam 8, berapa menit, berapa detik, itu akan dicatat. Karena itu sebagai perhitungan fisik. Sama tidak sih gitu, seperti dalam buku kartu persediaan barang. Manajemen inventory bukanlah tugas untuk yang mudah. Itulah sebabnya sangat penting dalam mengontrol aliran stok dengan menggunakan beberapa alat yang efisien. Nah, jadi di dalam kontrol aliran barang gampang. Dengan buku manual, dengan sistem komputerisasi, dengan CCTV. Itulah di dalam kartu persediaan barang. Kita lihat di sini lagi, ya. Tidak hanya membantu dalam mengendalikan persediaan dengan sangat baik, laporan ini juga membantu dan menjaga modal kerja yang efektif. Artinya di dalam kartu persediaan itu adalah menjaga, ya, modal kerja yang efektif. Artinya barang-barang itu tidak sia-sia. Dengan mengetahui pola pergerakan barang, maka suatu entitas dapat mudah menentukan berapa modal yang harus diinvestasikan dan dalam pembelian persediaan dan berapa kuantitasnya. Artinya, di dalam 1 bulan
berapa sih barang yang keluar dan barang yang masuk. Disitulah kita tahu berapa modal yang harus dikeluarkan di dalam pembelian, persediaan, dan berapa kuantitas. Itulah gunanya di dalam kartu persediaan. Next, inilah contoh. Nah, ini kan ada nih namanya siapa, ya kan? Materi kodenya berapa, ini jam, ya, datanya isinya apa dan sebagainya. Namanya siapa yang ngambil, ini perlu di dalam kartu persediaan nanti itu harus perlu nih. Ini kalau dalam sistem bin card-nya, kalau dijelaskan di sini nih, nah ya. Metrim itu ada nama, ya, lokasinya gudangnya di mana, maksimal stoknya berapa, itu nilai barang yang dipesan itu berapa. Contohnya gini. Contoh ini barang data, ini barang apa sih namanya? Misalnya nih komputer. Jumlahnya berapa, pengambilannya berapa, kuantitasnya berapa, namanya siapa yang ambil. Disinilah gunanya di dalam kartu stok barang. Nah, ini contoh keterangannya ya. Company itu nama perusahaan. Karena kenapa kita pakai bahasa Inggrisnya? Nah, karena di dalam satu perusahaan kan pemegangnya banyak kan orang-orang luar. Jadi kita harus perlu tahu di situ. Nah, kita lihat dia fungsi kartu persediaan barang. Karena kartu persediaan barang dibuat untuk setiap item persediaan, penanggung jawab stok sangatlah mengetahui posisi stok di mana. Contoh kalau kamu kemarin merasa sudah melaksanakan PKL, itu tahu nih kartu stok barang. Pada setiap kartu stok, dia dapat menulis stok minimum dan level maksimum. Sehingga jika setiap item dari kartu persediaan menyentuh level minimum, maka dapat permintaan pembelian. Artinya gini, di dalam stok barang itu tidak boleh habis, harus ada maksimal dan ada minimumnya. Misalnya gini, di dalam Supermi misalnya, perusahaan Indomaret misalnya, stok minimumnya itu adalah 3 dus setiap di dalam stok barang. Ternyata di dalam stok minimumnya sudah tadi kan minimal 3 dus nih, ternyata tinggal 2 dus, maka perlu mendaftarkan untuk pembelian produk atau pengiriman produk baru lagi untuk menambah kartu stok minimum tadi. Nah, kartu ini adalah teknik pengendalian inventory yang penting dan digunakan berbagai format. Banyak format di dalam kartu persediaan ini, ya. Tidak ada format yang khusus untuk kartu persediaan barang karena setiap perusahaan, setiap organisasi biasanya dapat merencanakan stok sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sesuai dengan analisis yang mudah dipakai oleh dalam suatu perusahaan. Contoh saja ya, Nak ya. Di kelebihan dalam menggunakan kartu persediaan barang. Yang pertama adalah dapat mewaspadai tingkat persediaan. Ini akan membantu penanggung jawab inventory untuk melacak setiap persediaan atau tingkat material dan mengusulkan pembelian jika perlu. Nah, tujuannya di sini kita perlu ada namanya mewaspadai tingkat persediaan. Jangan sampai gini, persediaan kita sampai habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perlu ada namanya mewaspadai. Apalagi ekonomi kita tidak menentu, ya. Yang berikutnya adalah pengendalian internal di gudang. Membantu staf untuk mengidentifikasi bahan dan barang yang benar lebih cepat. Lebih cepat dalam artinya gini, kita harus ada setiap itu ada pengendalian barang di gudang. Ya. Tentu ini akan bermanfaat jika semua item yang ada sangat mirip. Resikonya adalah mengurangkan barang yang salah juga berkurang. Nah, kan gitu. Yang berikutnya adalah kurangi kemungkinan kehilangan faktur. Nah, hati-hati. Kalau nanti di dalam bagian gudang, faktur itu adalah tanda terimanya harus disimpan. Ya, jangan sampai hilang. Karena kalau hilang, itu akan membantu apa? Jadi kalau fakturnya hilang, maka itu mengalami risiko. Di perusahaan tidak bisa mengetahui keberadaan barang yang keluar dari gudang. Tapi dengan adanya faktur disimpan di sebelah item, maka akan membantu mengurangi risiko kesalahan.
jika kamu lupa. Yang berikutnya adalah membantu selama perhitungan histori dan stok opnam. Selama perhitungan tahunan, ini akan membantu audit dan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi materi dari daftar stok yang sebenarnya dan sebaliknya. Ya, ini artinya membantu dalam penghitungan dalam setahun. Itu materi dari Bapak Administrasi Transaksi. Mudah-mudahan di dalam materi ini anak-anak dapat mengetahui nanti suatu saat kalau anak-anak ini bekerja di suatu perusahaan, terutama di bagian gudang. Ya, karena di dalam gudang itu tantangan sangat luar biasa. Perlu adanya kejujuran dan keberanian. Ya, jangan sampai kita lengah sedikit, maka barang hilang di gudang, maka risiko Anda yang harus mengganti. Ya, sekali lagi anak-anak, tetap jaga imun tubuh kita agar kita terbebas dari penyakit COVID-19 ini. Ya, sekali lagi anak-anak, tetap semangat. Jangan lupa selalu 3M. Karena itu adalah sebagai protokol kesehatan COVID-19. Saya akhiri, mudah-mudahan materi ini dapat menambah ilmu. Walaupun kita dalam pembelajaran jarak jauh. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.